Oke, selamat malam. Baik lagi kita main game. Malam ini kita main fun play aja sih. Nggak yang gimana-gimana banget. Kita belum mainin Barclays Premier League lagi karena belum mood aja gue mainin ya. Jadi kita main fun play aja. Mungkin ini juga video bukan terakhir ya, tapi video sampai terakhir sebelum tanggal 22 karena di tanggal 22 itu sampai tanggal 22 tuh gue masih ada beberapa hal yang mesti gue kerjain dan gue urus. Jadi gue males aja kalau ada sambil bikin video ini. Gue agak bukan capek ya, males aja gitu bagi waktunya karena kan malam kayak mesti tidur cepet. Tidur cepet begitulah. Jadi mungkin ini video terakhir sebelum sampai tanggal 22. Nanti tanggal 22 mungkin tanggal 25an gue bikin video lagi. Kita main game lagi sama. Gue nggak tahu mau lanjut Barclays Premier League lagi dulu atau fun play dulu. Kalau sampai itu nggak ada yang seru ya udah kita main fun play aja dulu sampai 2 sampai ke 3 video depan. Tapi atau kalau misalnya gue males banget ya gue bikin Barclays Premier League gitu. Kalau nggak gue main biasa aja kayak gini gitu. Jadi malam ini gue mau bikin fun play tapi semacam simulasi atau nostalgia kita di tahun 2010 World Cup. Kita main pakai negara lagi. Gue mau mainnya itu gue mau pakai Spanyol karena waktu itu Spanyol yang menang tahun 2010 lawan Belanda. Golden goalnya Iniesta yang keren banget menurut gue. Jadi kita mau bikin itu, main itu. Cuman gue nggak tahu ini menang atau enggak karena gue juga besok lagi ada urusannya udah mulai besok. Jadi mungkin gue mainnya hanya sekali, bukan 2 pertandingan. Tapi ini hanya tapi mainnya 10 menit memang gitu. Jadi mungkin gue mainnya ya cuma 1 pertandingan aja lah, tapi gue buat waktunya 10 menit. Jadi dan ini apa tuh namanya, tingkat kesulitannya mau gue ubah ke agak naik 2 level apa 1 level di atas. Kan ini gue biasa main pakai profesional karena gue gak jago-jago amat mainnya. Jadi gue mau naikin 1 biar lebih seru kali ya main gamenya gitu. Oke, kita lawan Belanda. Gue pakai Spanyol. Mungkin langsung aja kita mainin. Waktu itu kalau lu inget ya, gue kelas balik dulu ya, bentar gue cerita dulu ya. Waktu 2010 itu kan yang gue inget waktu itu ada satu kejadian, yaitu Xabi Alonso ya. Xabi Alonso itu nendang bukan jantung ya, apa ya, dada sini, bagian sini. Dia tackle keras banget. Dia mau coba rebut bola tapi kakinya malah nyasarnya ke sini, kena De Jong kalau nggak salah, gue lupa. Iya, Nigel De Jong deh kalau nggak salah. Kena tapi tidak enggak, kebalik, sorry kebalik. Justru yang kena adalah Xabi Alonso, yang kakinya naik adalah Nigel De Jong kalau nggak salah, ya kan? Gue sorry tadi gue terbalik ceritanya. Jadi itu mereka yang kena dan nggak kartu merah. Itu salah satu momen ikonik yang pada saat itu terjadi di final itu gitu. Waktu itu juga bek kanan Sergio Ramos juga masih di bek kanan. Itu gue juga dulu gue kira tuh Sergio Ramos tuh posisi aslinya tuh bek tengah, ternyata sebelumnya dia bek kanan. Bek tengahnya waktu itu masih Carles Puyol. Waktu itu Spanyol masih banget mendominasi dengan klub Barcelona sama pemain Madrid. Itu hampir satu squad. Itu nggak ngerti gue gimana ceritanya bisa hanya dari 2 klub itu aja, dari Madrid dan Barcelona. Center backnya masih siapa tuh namanya, Puyol sama Pique itu. Oke, tapi di sini kan nggak ada Puyol ya, jadi ya udah kita mainin dengan tim yang ada aja gitu. Oke, kita lanjut ke pertandingannya. Mungkin itu cerita sedikit biar kita agak-agak inget sedikit dulu tuh kayak apa.
Waktu itu tuh zaman itu tuh salah satu buat gue ya World Cup terbaik sepanjang World Cup terbaik sepanjang masa menurut gue ya, karena waktu pada zaman itu adalah zaman dimana gue udah cukup bisa berpikir untuk main bola dan lain-lain. 2010 kan karena gue terobsesi dengan sepak bola mulai 2011 ya, tapi 2010 tuh salah satu yang pemicu kalau gue tuh suka main bola. Gue demen main bolanya gitu. Jadi menurut gue paling berkesan sih buat gue, nggak tahu ya, pribadi ini masalah pribadi ya. Jadi buat gue paling seru itu pada zaman itu, karena apa ya, 2010 tuh euforianya tuh beda gitu loh. Waktu 2014 pun ya 2014 nggak se hype itu loh. Waktu 2010 tuh udah hype banget, gila. Pokoknya epic deh. Apa waktu itu juga mungkin masih pemain supporter kita atau orang Indonesia tuh lagi gencarnya juga dengan AFF ya waktu itu, AFF 2010 mungkin ya. Gue lupa mana duluan, AFF duluan atau World Cup duluan. Tapi waktu itu tuh zamannya tuh lagi euforia, orang Indonesia tuh lagi bukan baru terbangun ya, tapi apa ya, pokoknya sangat gitu deh, gila, keren banget sih waktu itu. Makanya itu gue sangat suka dengan World Cup 2010 gitu. Oke, kita bahas starting line up-nya dulu. Di bagian depan gue masukin Diego Costa. Kenapa? Karena gue nggak mau ganti. Gue tahu pemain ini bagus di FIFA 15 ini karena dia punya body dengan body charge-nya juga bagus. Jadi dia bisa bersaing dengan defender dari pemain Belanda yang cukup kuat, karena gue tahu di Belanda itu ada Steven de Vrij, ada Ron Vlaar, ada Martins Indy, yang mana mereka body charge-nya bagus banget. Jadi kalau gue pas kan ada dua pilihan antara Morata atau Diego Costa, tapi untuk menggempur pertama gue pakai Diego Costa dulu gitu, karena gue butuh daya kuat yang strength-nya kuat gitu. Oke. Lalu di kiri, posisi wing kiri ada Iniesta. Di sini Iniesta controlling bolanya bagus banget. Jadi dia bisa bisa masuk ke jantung pertahanan lawan tuh lebih bagus karena controlling bolanya itu sangat luar biasa gitu. Lalu kan gue pakai taktiknya ini long ball ya. Gue nggak tahu kalau biasa gue pakai Pedro ini, dia sangat bagus untuk mendapatkan bola-bola atas gitu. Dia sangat bukan intercept ya, tapi dia dapat controlling bolanya bagus banget dari bola-bola atas dari teman-temannya gitu. Apalagi gue biasanya dari Jordi Alba ini langsung passing ke Pedro untuk counter attack. Jadi kalau habis gue diserang, gue biasanya langsung serang lewat Pedro ini, lewat Jordi Alba langsung ke Pedro gitu. Jadi Pedro ini walaupun dia secara dribbling tidak sebagus Iniesta, tapi menurut gue ya dia paling efektif untuk digunakan di depan. Oke. Lalu ini Koke gue akan ganti ke gue nggak tahu, gue lebih suka pakai Santi Cazorla, tapi Santi Cazorla kan gue taruh di sebelah kiri karena dia lebih enak, gue bilang tandemannya dengan Andres Iniesta gitu. Sedangkan Isco juga hampir tipikal yang sama, dia punya controlling bola yang bagus, tapi bukan seperti Iniesta, dia lebih ke Pedro gitu, dan dia punya shooting dan teknik long ball ke depan yang bisa gue tandemin dengan Pedro, itu juga bagus. Nah, Busquets ini gue taruh, gue lebih pilih Busquets karena Sergio Busquets, karena menurut gue dibanding Cesc Fabregas biasanya gue ganti untuk gantiin Isco. Kalau untuk gantiin Sergio Busquets, kalau Busquets di sini kayak nggak ada tergantikan deh sama yang mana-mana gitu. Busquets karena dia menurut gue pemain yang luar biasa. Dia bisa ngatur tempo, dia bisa atur
cepat lambatnya permainan tim gitu. Oke. Back kanan, back kiri gue pakai Juan Fran dan Jordi Alba. Jordi Alba bagus banget passing akurasinya, gue suka banget. Kalau Juan Fran dia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Azpilicueta, cuman gue lebih pilih Juan Fran di pertama. Kenapa? Karena gue merasa kalau Azpilicueta ini passing akurasinya agak kurang menurut gue ya. Passing jauhnya ya, kalau passing dekatnya kan ya nggak jauh, nggak kerasa banget lah. Itu back tengah Sergio Ramos dan Pique ya, ini udah topnya lah, center back top lah, dua ini dari Barcelona dan dari Real Madrid, jadi nggak perlu kita bahas, pokoknya mereka udah bagus ya. Dan juga Sergio Ramos juga passing akurasinya, Pique juga, walaupun Pique mungkin agak kurang kalau passing long pass, cuman kalau Sergio Ramos tuh udah the best lah gitu. Kiper kita pakai Iker Casillas, tapi gue mau kaptennya Sergio Ramos gitu, karena gue lebih suka ngeliat bandelengan di pemain outfield daripada jadi kiper gitu. Oke. Kita ganti ke world class. Oke, gue nggak mau ke legendary karena kayaknya gue nggak bisa pegang gitu, dan waktunya kan gue ganti ke 10 menit. Kenapa? Karena untuk memperlama permainan, karena gue juga baru menyesuaikan nih dengan world class. Bolanya yang gue pakai adalah Brazuca. Itu sebenarnya bola MLS ya, bacanya apa sih? Ya MLS, tapi Brazuca juga kan sama aja lah. Oke, kita mulai. Lama nih kita bakalan tidak bertemu. paling 8 hari 10 harian lah, santai. Aduh, gue niat sebenarnya ngundang ini nih teman gue gitu, ngajak main bareng gitu kan, seru ya kalau kita main bareng gitu kan, cuman ya udahlah, apa-apa, karena soalnya gue pengen tuh kalau ajak teman kan jadi seru gitu ya mainnya, ngobrolnya nggak satu arah kayak gini loh, jadi kita bisa ngobrol, saling ngobrol. Cuman ya udahlah, nanti dulu gue mau nyari sticknya dulu sama headphone-nya lagi, atau kalau itu nggak usah pakai headphone, jadi ini headphone apa sih namanya, pokoknya itulah. Jadi gue mau cari sticknya dulu lagi, ini juga sticknya udah bapuk. Oke. Kayaknya Belanda mereka pakai pasang starting line up terbaik mereka deh. Oh ya benar, ada Robben, Sneijder, Daley Blind, Martins Indy, bukan ya, gue nggak tahu itu siapa. Ini Nigel de Jong, Memphis Depay, Martins Indy, Ron Vlaar, Steven de Vrij, kipernya Jasper Cillessen. Ini dia pemain-pemain starting line up kita. Ada Sergio Busquets, ada Isco, ada Santi Cazorla, ada Jordi Alba, ada Gerard Pique, ada Juan Fran. Any international match is a special match for those involved. Nothing quite like playing for your country, Andy. Oh, it's wonderful. Wasitnya dari Itali. Oke, mulai. Gerard Pique. Otak-atik di belakang dia. Aduh. Gue kalau ngeliatin permainannya Spanyol tuh gue suka karena dia passing-passing, positioningnya tuh keren sih. Nah, lihat kan Busquets bisa jaga tempo, dia tahan dulu gitu. Menurut lu ngaruh nggak sih sebenarnya kalau mereka pemain lawan pegang bola sama nggak pegang bola? Kadang-kadang gue ngerasa kayak pemain lawan itu akan kalau kita passing terus ya, mereka nggak kita kasih kesempatan untuk dapat bola,
mereka akan lebih apa ya, lebih gugup megang ketika mereka pegang bola. Gak tau ya, gue ngerasa gitu. Aduh, salah oper. Wesley Sneijder. Aduh. Ya, Belanda udah dapat kartu merah aja, kartu kuning aja cuy. Kasar sih mainnya. Ayo, nah bagus gitu dong. Iniesta. Nah, gitu dong. Iniesta cetak gol di tahun 2010. Luar biasa. Itu tuh masa-masa pas lagi 2010 tuh apa ya, walaupun gue nggak nonton secara langsung ya finalnya, tapi gue nontonnya udah beberapa tahun kemudian. Tapi euforia ketika lu ngerasain gak sih waktu 2010, atau lu punya lingkungan teman-teman lu gitu, kayak ketika kita lagi keluar main, yang dibahas World Cup, yang dibahas permainan tadi malam gitu-gitu, kayak walaupun waktu itu masih SD ya, tapi kayak waktu itu gue masih SD kelas 3 kali ya. Iya gak sih? Kan gue kayaknya sih kelas 3, kelas 4 lah. Itu tuh euforianya tuh asik banget. Dan apa namanya, ketika lu main bola sama temen-temen lu, kayak lu ngerasain juga gitu. Aduh, untung aja. Jadi kayak tiap kali lu berhayal kalau lu adalah pemain semalam. Itu tuh keren sih. Aduh, euforianya itu gue nggak tahu ya, gue juga gue nggak tahu apakah itu hanya perasaan anak kecil atau yang maksudnya ke bawah sampai sekarang, atau memang di umur segitu yang ngerasain World Cup memang seperti itu rasanya gitu. Jadi mungkin aja yang 2014 ketika mereka masih SD juga ngerasain hal yang sama kayak gue, kayak feelingnya, serunya gitu loh. Gue kan nggak tahu juga. Aduh, nice, bagus, cakep, PK. Gue tuh suka deh kalau lagi main bola gini, baju pemainnya kotor, jadi kayak ada sisa-sisa perjuangannya gitu. Cakep, mana ada? Johan Fran. Pedro. This is Isco. Nice. Nah, gitu dong. Look at this now. Aduh, gimana sih Diego Costa? Aduh, padahal itu kebuka lebar loh. Kayak tinggal bisa lu gocek dulu. Ya gue sih yang salah, cuman gue yang salah sih, cuman ya udahlah. Kita bermain santai, tenang dulu. Tenang. Aduh, bagus. Anda banyak ini ya, kena kartu kuning ya, Belanda ini. Aduh. Oh iya, ini nih jersey yang ini nih, jersey Belanda yang 2014 itu keren banget menurut gue, yang warna. Tapi yang bukan yang oranye ya, kalau oranye kan standar ya. Maksudnya ya apa yang gue dapat selain oranye gitu. Nah, tapi yang jersey keduanya itu, aduh ya Tuhan, itu bagus banget. Waktu yang apalagi waktu dia pakai untuk ngalahin Spanyol 5-1 waktu 2014 ya. Itu tuh yang Van Persie golnya terbang. Aduh, itu baju bagus banget sumpah. Cuman sayang sih gue nggak sempet beli tahun itu. Padahal itu bagus banget tuh baju. Ada gradasi warnanya. Aduh, mantep dah. Ada gradasi birunya tuh, bukan yang cuma biru tok biru gitu, tapi kalau lu deketin ada gradasi warnanya gitu. Duh. Hold your run. Tahan larimu. Cakep. Nice. Aduh. Nice, bagus banget. Wow. Karena diganggu sama Jordi Alba, bagus banget. Tapi nggak corner ya, gue kira akan corner.
Gue tuh males kalau misalkan dari kiper nih terus ditendang jauh langsung gitu loh, kayak capek ngerebutnya gitu. Sergio Busquets. Cakep shoot. Aduh, Silesen bagus banget. Oh, keren banget. Padahal itu sedikit lagi gol itu. Ayo, Santi Cazorla lah. Depan. Aduh, Juan Fran, sayang banget. Juan Fran apa Jordi Alba tuh? Nigel de Jong. Nigel de Jong. Wow. Wait, kenapa itu? Cedera tuh, cheat lagi, sit. Cakep. Nih. Itu tuh counter attack kayak gitu. Duh, Van Persie injury coy. Artinya kekuatan mereka berapa persen ya? Hampir 30% lebih berkurang. Walaupun masih bisa diberbahayain, berbahayanya siapa? Robben ya. Dan kemungkinan akan diganti sama Huntelaar. Percaya sama gue. Palingan sama Huntelaar kali, nggak tahu sih. Wish, Gills. Oh, ganti. Kena. Gila. Tapi miss ya. Gue kira kena kiper, kena pemain gue loh dari tadi. Cakep. Pedro. Aduh. Udah bener dulu. Bangun serangan dulu. Nice. Aduh, salah passing. Gue niatnya tuh ke Diego Costa tuh langsung tendangan langsung. Daily Blind juga mainnya bagus nih sumpah. Cuman waktu di MU dia agak melempem sedikit ya. Cuman tetap sih kualitasnya punya gitu loh. Aduh. Cakep. Gitu dong. Bagus Pedro. Bagus. Aduh, jatuh. Set. Pelanggaran itu. Afelai. Oh, ganti Afelai. Kenapa nggak ganti Huntelaar, lebih skillful? Wih. Nice. Sayangnya di FIFA 15 ini nggak ada ini sih, jersey ketiganya si Spanyol. Padahal bagus tuh warna putih. Tapi warna putih tuh tidak keluar, bukan tidak keluar, apa namanya? Nggak banyak yang punya ya. Cakep. Nah gitu tuh, kontrol Iniesta gitu tuh. Bagus. Aduh. Apa kakinya tuh bola tuh lengket sama kakinya Iniesta gitu loh. Jadi enak gitu makanya. Lihat ya. Cuman passing doang sih. Aneh banget aja. The Fridge. Steven De Vrij juga bagus banget. Gue tuh sempet suka banget sama performanya Steven De Vrij ya waktu 2014 itu, karena menurut gue apa ya, pemain Belanda waktu pas 2014 tuh bagus banget ya, bukan bagus ya, nggak bagus banget sih walaupun juara 3, cuman apa ya, kualitasnya tetap dijaga gitu loh mereka itu, walaupun memang masih banyak pemain senior sih, kayak Van Persie masih main, Robben main gitu, tapi tetap bagus gitu. Gue tuh naksir banget sama sepatunya Steven De Vrij ya, gue nggak sebut merek lah,
enak. Nggak enak sih, nggak apa-apa juga sih. Ada sepatu Nike Temponya punya Nike tuh, warna hitam. Waduh, itu mantap banget tuh sepatu. Groundfloor pakainya yang merah, yang 2014 banget. Yang 2014 tapi awal. Steven De Vrij pakainya yang hitam, dan itu tuh jadi bagus banget pasti pakai. Ya, kalau pemain Spanyol kan pakainya yang ini nih, yang warna hijau ini. Pakainya sepatunya yang hijau ini, jadi ya biasa aja gitu ya, emang edisi World Cup-nya kan yang hijau. Tapi yang kalau dia pakainya yang hitam tuh jadi bagus banget, karena jadi kayak beda sendiri gak sih gitu. Dan itu bukan sepatu yang desain terbaiknya Nike Tempo pada saat itu sih, cuman ya bagus aja tuh sepatu. Ayo dong. Waduh, gile. Cakep, mundur. Woi. Waduh. Sial. Mesti jangan-jangan Jordi Alba ini lagi. Jangan dikasih aja, ini Iniesta, sayang bola. Woi, untung tidak merah. Tackle-nya dari belakang. Waduh, kacau. Ayo. Aduh, bisa tuh digolin. Aduh. Siapa yang golin? Daley Blind ya? Aduh. Daley Blind tuh keren banget yang pada saat dia 2014 ya. Itu dia yang passing dari sisi kiri, terus dia langsung kasih ke Van Persie dan Van Persie langsung terbang. Itu gila menurut gue. Itu ya, gol-gol kayak gitu mungkin 1000 tahun sekali belum tentu ada. Gila itu. Itu kalau ditanya, ini pribadi ya, gol terbaik yang pernah diciptakan oleh pemain bola menurut gue itu. Karena kayak hampir nggak mungkin gitu, mungkin sih tapi kayak apa ya, timing dan framing ketika dia ngegolin juga beda gitu. Walaupun mungkin udah ada yang pernah hampir menyamai gitu, ada yang sambil terbang begitu juga, cuman tetap aja beda gitu. Ini di World Cup, ini di masa lawannya ibaratnya Belanda waktu itu pada masa balas dendam. Nggak balas dendam sih, tahu juga ya, pokoknya membalaskan dendam pada masa 2010 ini gitu kan. Pokoknya semuanya ajib lah gitu pada masa itu. Nice. Dia kenapa itu? Gancet. Tiba-tiba nyatu begitu, ada di game. Merah. Yes. Memang harus seperti itu merah. Belanda banyak banget dirugiin. Siapa yang syutannya kenceng ya? Isco, Busquets, Costa aja lah. Gue mau shoot. Hah? Mana sih? Diego Costa. Waduh, kenceng banget. Padahal gue mau marahin ke bawah tuh. Ya sudahlah. Belanda udah banyak ini nih cuy. Ya walaupun ini nggak mirip-mirip amat dengan World Cup, nggak apa-apa ya. Ini kan kita hanya nostalgia sedikit.
bahwa 2010 itu nggak seperti ini sih, beda sih, bajunya beda, warna pemainnya beda, woi, dan lain-lain lah, banyak yang beda. Nice, ngotot mainnya, ngotot, ayo ngotot, aduh, rambut gue masuk, gatel. Ayo kuat. Ayo bagus, Iniesta depan dong. Wai. Ayo depan. Woi, ya ambil dong. Dia rebut gitu aja. Ayo mana nih? Nice. Nah, wait. Lengah sih, padahal passingnya udah mantap banget itu. Awas di counter. Nah, baik dulu, belakang dulu. Santai. Nah, gitu dong. Tenang dulu. Nah, ayo Busquets. Tumben Busquets maju ke depan. Biasanya agak sering di belakang doi. Lebih sering dia ya beda sih sama Spanyol memang, sama Argentina. Cuman biasanya posisinya dia tuh lebih kayak Mascherano gitu. Kalau Mascherano kan dia center back, tapi dia nggak fully center back gitu loh. Dia ada jadi pemain tengahnya juga gitu loh. Cakep. Baik. Klasik. Awas, ambil bolanya, ayo, rebut. Cakep, ada Santi Kecil. Aduh. Gue ngeri nih kalau 2-1 gini. Tiba-tiba di menit-menit akhir bobol. Tapi nggak apa-apa lah, kalau kita kalah juga ya sudah. Kan tidak ada piala yang diperebutkan di sini. Hanya saja harga dirinya. Asik. Kalau menang kan ada harga dirinya. Asik. Seakan-akan gue mainnya jago gitu. Padahal gue cuma main world class doang. Belum nyampe legend. Aduh. Mascherano. Karena nggak ada pemainnya, gue panggil. Aneh banget. Aduh, dia udah main tiki-taka nih men. Tuh kan, dia main tiki-taka cuy. Gila, tiki-takanya Spanyol direbut cuy sama Belanda. Aduh, ayo dong. Snyder. Cakep. Gitu, ayo pertahanannya ke Itali dong. Kuat. Waduh, untung aja. Memphis Depay. John Fran depan. Aduh, tuh lihat, John Fran tuh masih suka gitu loh. Passingnya tuh tidak seakurat Jordi Alba gitu. Kalau Jordi Alba tuh tahu dia mau passing kemana gitu. Tapi crossingnya memang bagusan. Untung aja. Gue takut banget. Gila. Tapi memang passingnya ya bagusan si ini sih, siapa? Itu tadi ngomongin apa sih? Crossingnya tuh lebih bagusan Joan Fran, karena gue lebih sering cetak gol crossing lewat Joan Fran. Nah gitu dong. Aduh, sayang, terlalu nafsu ternyata. Iniesta langsung nendang aja. Sebenarnya itu bisa dibawa dulu, digocek dulu, baru cetak gol. Alba, aduh. Corner. Mana pemainnya, nggak ada yang maju. Padahal ngulur waktu tuh, lihat kan nggak ada. Nih, kalau memperlama pemain lawan,
Terus ngabisin tenaganya gini nih cuy. Nah, kita set 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 kita mainin. Gini gak usah deh, gue ngeri kebobolan sesumbar seuzon sih ngomong sesumbar. Wih, mana sih Robin muter pusing nih kepala gue. Cakep, tahan dulu kayak cakep. Ayo depan. Nah, gitu dong. Iniesta kosong. Iniesta passing. Ada, aduh, sayang. Out. Ayo, ada Iniesta di sana berebut dia dengan ada Sergio Busquets ke depan kali ini kepada Iniesta. Aduh. Sayang, Bung. Tahan. Belakang dulu. Ayo. Bazoka. Bazokanya kecil banget. Apa tendangannya? Pelan. Aduh. Hit. Asik, bos. Ayo, asik, bos. Waduh, gue ngeri. Nice. Tahan dulu. Nice. Nah, Iniesta kosong itu. Aku Iniesta kosong langsung peluang itu. Nah, gitu. Gimana sih? Wesley Sneijder, Martins, Sergio Busquets. Nah, gitu dong. Keambil lagi. Waduh. Pakai keambil. Yang penting kita udah pernah ngalahin world class, cuy. Nah. Aduh, nyaris banget itu. Nah, gila, Belanda banyak rugi banget sih malam ini. Robben cedera, Van Persie sama cedera juga. Waduh, kacau cuy. Aduh. Ya, itu nih yang gue takutin kemenangan. Oh, ya Allah. Waduh. Padahal mereka udah banyak kerugian, cuy. Ayo, apa-apa lah. Kita perlama. Ayo. Woi. Pedro langsung bangun dong. Jangan berlama-lama ketiduran nantinya. Ayo. Afelai. Aduh, gue ngeri banget nih kalau mereka cetak gol lagi. Kalah kita. Ini gue takutin. Maybe a chance. And the cross gets no further than the keeper easily claimed. Cakep. Ayo. Nah. Aduh. Gue coba ambil sudut yang lebih besar gitu ya ke Diego Costa, tapi dia mau sih gue.
Maju belum? Arjen Robben. Nice. Very nice. Nah, gitu, ayo depan. Bikin kesalahan Ronfly. Ayo. Aduh. Ya, aduh. Dia bisa menang tuh pada waktu itu kalau Pedro tidak membuang-buang kesempatan. Marah gue marah. Mereka udah banyak kekurangan loh. Udah banyak, udah apa namanya ibaratnya. Tuh kartu merah. Kita main klasik aja nih, kita tambah-tambah game. Karena gue juga belum puas sih mainnya. Sebenarnya kalau mau tambah satu nggak apa-apa sih, cuman nggak lah, takut kelamaan videonya ntar lu bosan nonton. Kita nanti gue main sendiri aja lagi habis main bikin video. Nah gini nih, aduh, peluang waktu itu peluangnya tuh kayak gitu tuh. Apa Iniesta dapat tendangan dari dapat bola atas volley dari situ. Nah kayak gitu. Aduh, nyaris banget. Kalau gak mirip tuh golnya. Gak mirip sih, tapi seakan-akan seperti itu. Aduh. Mereka cari satu lagi kan. Nanti kalau itu kita kan ada adu penalti. Cazorla. Busquets. Nice. Cazorla looking to find Andres Iniesta. Needs to be strong on the ball. Sudah kalau di oper bisa tuh padahal. Sayang banget. Yep, he just rushed that, he just grabbed it, he just got a bit excited ahead of himself. Weh, udah Robben udah cedera juga, samain lah. Nah, nice. Nyaris. Waduh. Waduh, bobol. Ya ampun. Tapi bukan gue tadi mau main golden goal kan. Kalau golden goal kalah kita. Ayo dong. Udah sesumbar gue main world class menang baru pertama kali. Kalah tiba-tiba. Aduh. Kasih. Dapat. Bagus banget kontrolnya. Ayo, santai. Kalah nih kita. Ayolah, penalti lah. Cincai apa sih artinya? Ya pokoknya kita inilah, ayolah. Penalti lah. Cincai itu nego gak sih? Gue yang paham. Mana sih? Musuh. Ini pemain kita harus ganti nih. Kita tidak bisa main sama mereka ini doang. Tenaganya juga kecapean cuy. Siapa ya? Waduh, gue bingung nih. Tahun ini nih. Ada skinnya dulu deh. Busquets kan juga outfit udah pakai. Nanti aja kalau lagi sangat mendesak.
Woi. Time is going to be played. Just the 1 minute. Casemiro udah kecapean banget cuy. Iyalah, ngegempur mulu dia tadi cuy di padahal. They've got men forward here. Aduh. Whistle goes for the end of the first period of extra time. Kalah. Elah. Ayo, penalti. Kita ke babak penalti ya Belanda ya, nggak apa-apa ya. Ayo dong kita adu penalti aja lah, nggak usah menang lu. Ya kalau menang juga setidaknya gue tidak malu-malu amat gitu loh. Penalti gitu. Martins. Nice. Quick throw, keen to get on with it. Sergio Busquets. Ya, gue kira udah nggak ada orang, Andres masih Iniesta. dijagain ternyata. Woi, Got away from his man. Oh, look at this, Richard. woi, ayo dong lah. Gue jadi ngegeremet sendiri ngeliatnya. Nah, kebaca. Pakai kebaca. Busquets. Nah, bagus gitu dong. Ayo mamai. Mana sih? Ayo dong. Wah, gitu dong. Gila, itu keren banget golnya. Wow. That Spain might be beaten. Wih, Come up with an equaliser. itu gila golnya, bolanya bagus loh. Tuh lihat ya. Set. Melambungnya gitu loh. Gue kira nggak bakal gol, tapi ternyata masih mengarah untuk mencetak, untuk menghasilkan gol. Tadi gue kira nggak gol, sumpah. Ayo balik ke game nih kita, back in the game. Adu penalti aja gimana men? Kita adu penalti aja gimana? Gimana ha? Gimana? Kita adu penalti aja gimana? It's a free kick. I think the ref's going to speak to him here, may even book him. Nggak ada bisa kayak main futsal dah. Sergio Aduh. Busquets. Narsing. Cakep. Ball's out of play. Holland will have the throw. Blind. Lassie. Ayo, cakep. Nah, gitu. Nah, Iniesta ayo. Picked him up here. He's in on goal. Oh, Wuh. they've got their number. Gila, golden goalnya Iniesta malah. Hampir mirip seperti 2010. Tapi yang golnya banyak aja. It's a priceless goal for Spain. It really should be enough now. So typical of the Spanish team. Keep going and finally get in front. Kita menang. What a feeling it is when you get in front so late. Kita menang. Now they have to keep their shape, not allow the opposition the space to hurt them. Boleh dong komen di bawah kalau misalnya ada yang tahu caranya main penalti doang atau main apa namanya? Wesley Sneijder. Ya gitu-gitulah pokoknya. Gue nanti mau challenge gitu soalnya ada babak penaltinya gitu-gitu. Spain may be in here. Look at this. Look at this. Pedro. Aduh. Fancied his chances again. Very nearly added to his tally there. You'll be disappointed he never added to his Padahal team there, Clive. ada 2-3 pemain loh di situ. That's why he keeps scoring goals. Cakep. Ayo dong. Jauhin bolanya. Players are about to learn how much longer we've got to play. Aduh, bisa dapet tuh. Tuh, back-backnya ini tuh tangguh banget soalnya. Apa Belanda.
walaupun nggak setangguh ini sih apa Itali, cuman tetep aja tuh bodinya tuh mantep gitu loh mereka tuh ya. Robin masih main nggak sih? Coba. Udah ganti Depay man. Iya. Jadi Belanda mereka sekarang kekurangan daya serang hingga kalah. Kita menang, cakep. Golnya bagus lagi lewat Iniesta. Padahal tadi dari golnya siapa tadi? Depay ya? Siapa sih tadi pokoknya yang cetak gol yang bikin siapa? Blin, ada Blin apa itu ya? Nggak tahu deh. Kakinya ini man. Lu lihat gak tadi? Lu kalau lihat coba lu ulang. Kakinya patah itu sebenarnya ankle. Nah, cuman tadi apa ya Belanda? Menurut gue ya, gue menang juga mujur sih. Bukannya menang mutlak nih, karena ibaratnya bukan dari segi permainan kita kalah, tapi dari segi permainan justru ya 50-50 sih, tapi mungkin mereka lebih bagus 5-10% lebih bagus gitu menurut gue ya. Tapi apa tuh namanya si siapa Belanda ini dia banyak dirugikan oleh wasit menurut gue tadi di pertandingan ini ya. Yang bukan wasit aja sih sebenarnya, bukan wasit tapi keadaannya sebenarnya, yang mana kalau lu lihat tadi baru menit-menit awal Steven De Vrij sudah bikin kartu kuning. Tadi Kolongman golnya udah bikin kartu kuning. Lalu Van Persie di menit-menit kayak 15 menit atau 20 menit awal ya tadi ya, dia udah udah kena kartu merah. Udah keluar karena cedera. Lalu Steven De Vrij nih tayangan ini udah kena kartu merah juga. Jadi apa ya, kondisi mereka tuh sangat tidak beruntung ya malam pada pertandingan ini gitu. Jadi menurut gue sekalipun gue menang tapi sebenarnya mereka bisa lebih, sebenarnya mungkin menang enggak, tapi karena gue bilang tadi pertandingan 50-50, tapi mereka seharusnya bisa mengimbangi permainan gue. Memang mengimbangi, tapi imbang dalam arti sebenarnya mereka bisa masuk ke babak penalti gitu. Ibaratnya seharusnya gue nggak menang, seharusnya gue tidak dapat skor 1, tapi skor 1 lebih banyak, tapi seharusnya mereka bisa juga menang lewat adu penalti gitu. Kalau adu penalti kan ya memang 50-50 lah, nggak ada yang bisa nebak gitu loh, mau lu sejago apa juga ya lu akan kalah dengan takdir gitu loh. Takdir lu menang ya menang, kalau lu kalah ya kalah gitu. Cuman menurut gue harusnya Belanda pada pertandingan ini dia lebih daya gempurnya itu kurang gitu loh. Apalagi tadi Robin juga cedera ya kan. Jadi ujung tombak mereka nih nggak terlalu kuat malam ini menurut gue. Jadi ya gitulah menurut gue ya, ini analisis pertandingan karena gue yang main kan. Gue ngelihat bahwa Iker Casillas kurang begitu banyak penyelamatan. Sebenarnya Iker Casillas di sini lebih rentan kebobolan. Karena apa? Karena Casillas itu lebih di sini ya, bukan dunia nyata, tapi di sini gue lihat Casillas itu lebih sebagai pemain yang kiper yang nunggu serangan dia baru save. Beda dengan Neuer yang menutup sudut, dia bisa nutup ruang tembak dan lain-lain. Jadi menurut gue sebenarnya Belanda harusnya bisa memanfaatkan kelemahan Iker Casillas di situ. Cuman ya gue bilang tadi malam ini mereka banyak dirugikan gitu. Banyak dirugikan dalam keadaan ya pemainnya cedera dan
kartu merah tadi yang kena, menurut gue gitu. Oke. Udah, apalagi yang gue bahas ya. Dan gue bermain dengan full tim loh gitu, maksud gue tim gue nggak ada yang cedera, nggak ada yang kena kartu kuning, nggak ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Jadi pokoknya semuanya berjalan dengan baik. Jadi mungkin yang membuat gue menang juga ya salah satunya faktor itu, karena faktor bahwa gue tidak dirugikan dalam segi apapun gitu, gue hanya bermain gitu. Oke. Itu aja untuk video malam ini. Kita ketemu lagi tanggal 25-an ke atas, mungkin sampai tanggal 22. Gue bilang tadi gue nggak bisa main lagi, lagi ada banyak hal yang mesti gue kerjain. Jadi sampai sini aja dulu videonya. Mungkin lu boleh nonton video-video gue yang lain aja dulu gitu, dan lu boleh komen dah, misalkan Fit, lu bikin dong simulasi apa gitu, misalkan World Cup 2014 atau 2015 gitu, atau final champion apa gitu. Jadi kita saling ngobrol aja di sini gitu. Oke. Itu aja video untuk malam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya tanggal 25-an ke atas. Kurang lebihnya oke. Kok gue kayak presentasi sih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Pokoknya gitulah. Makanya kita nanti ketemu lagi. Oke. Selamat malam. Bye.